Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi, selaku dosen mata kuliah Digital Auditing. Perkenalkan, nama saya Hana Triasari, biasa dipanggil Hana. Saya mahasiswi dari S1 Akuntansi semester 1 yang saat ini berada pada kelas AK 605 mata kuliah Digital Auditing. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas pembelajaran dan materi yang telah Ibu sampaikan selama satu semester ini, dari satu sesi 1 hingga sesi 16. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Untuk video online ini sengaja saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing. Nah, untuk tugasnya sendiri itu sudah dibebaskan untuk memilih salah satu topik yang telah disampaikan dari sesi 1 hingga sesi 15. Pada kali ini saya memilih untuk mengambil topik pengendalian internal. Nah, berdasarkan makalah yang telah saya buat, kenapa saya memilih topik ini? Yang pertama, latar belakangnya yaitu pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum, dapat tercapai. Nah, dalam praktiknya itu, pengendalian internal yang lemah seringkali membuka celah terjadinya kesalahan ataupun bahkan kecurangan. Salah satu bentuk nyata dari lemahnya pengendalian internal adalah adanya pemisahan tugas antara pencatatan transaksi ataupun penyimpanan kas yang membuka peluang penyalahgunaan dana. Nah, nanti akan kita bahas salah satu kasus yang saya tuangkan dalam makalah saya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa pengertian pengendalian internal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengertian pengendalian internal sendiri yaitu adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan karyawan suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasinya, terutama untuk keandalan pelaporan keuangannya. Yang kedua, untuk efektivitas dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, apa tujuan dari pengendalian internal sendiri? Nah, dari pengertian pengendalian internal sebenarnya ada beberapa tujuan dari yang dilakukan oleh pengendalian internal. Di sini saya tuangkan ada 5 poin. Yang pertama adalah untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan data akuntansi. Yang kedua adalah untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan. Yang ketiga adalah mendukung penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai standar. Yang dimaksud adalah standar akuntansi keuangan. Dan yang keempat adalah untuk menjaga integritas transaksi dan aset perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan arsip dan dokumentasi tersedia untuk audit. Nah, lingkup pengendalian internal sendiri itu mencakup seluruh aspek kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan operasional, pelaporan, ataupun kepatuhannya yang meliputi pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan akuntansi, pengendalian kepatuhan, ataupun pengendalian teknologi informasi.
Nah, apa itu pengendalian operasional? Pengendalian operasional yaitu mengendalikan aktivitas harian agar berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya yaitu prosedur persetujuan pembelian, sistem produksi, ataupun kontrol biaya. Sedangkan pengendalian keuangan dan akuntansi itu maksudnya adalah untuk menjamin keandalan informasi keuangan dan pelaporan akuntansinya. Contoh dari kegiatan pengendalian keuangan dan akuntansi ini, misalnya rekonsiliasi bank, sistem jurnal dan buku besar, ataupun pengamanan aset. Nah, yang ketiga adalah pengendalian kepatuhan. Apa itu? Yaitu pengendalian untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Misalnya standar sesuai dengan perpajakan ataupun regulasi otoritas jasa keuangan. Nah, misalnya kegiatan dari pengendalian internal ini yaitu adalah ketepatan pelaporan SPT ataupun kepatuhan terhadap PSAK. Nah, yang terakhir adalah pengendalian teknologi informasi, yaitu adalah pengendalian untuk mengontrol sistem berbasis komputer dan data digital. Contoh nyatanya yaitu akses terbatas ke software akuntansi, backup dan recovery data atau firewall. Nah, sifat beberapa sifat dari pengendalian internal itu harus kita ketahui atau penting dipahami agar bisa dievaluasi secara tepat. Beberapa sifat yang saya berikan ini ada 5, yaitu adalah sifat pengendalian internal yang merupakan proses, bukan suatu acara. Maksudnya, pengendalian internal sendiri itu dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sekali waktu. Sifat yang kedua adalah dipengaruhi oleh orang. Efektivitas pengendalian itu tergantung pada perilaku dan etika individu, bukan hanya pada sistem. Nah, sifat yang ketiga adalah memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance, yaitu eh, pengendalian internal itu tidak bisa menjamin 100% bebas dari kesalahan atau kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian internal cukup untuk mengurangi resiko secara signifikan. Nah, sifat yang keempat adalah pengendalian internal bersifat dinamis dan perlu disesuaikan. Maksudnya, eh, dalam pengendalian ini harus selalu dievaluasi dan perlu diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi, risiko, dan organisasi. Dan sifat yang terakhir yaitu pengendalian internal bersifat preventif dan detektif. Maksudnya, adanya pengendalian dapat mencegah kesalahan, yaitu bersifat preventif. Dan pengendalian ada pula yang bisa mendeteksi setelah terjadinya suatu kejadian, yaitu bersifat detektif. Nah, ada beberapa komponen pengendalian internal. Di sini saya menyebutkan ada 5. Nah, menurut COSO, untuk komponen pengendalian internal di sebuah organisasi yaitu adanya lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu meliputi budaya organisasi, nilai integritas, dan struktur organisasi. Nah, contohnya di sistem akuntansi adalah manajemen etis dan kode etik akuntan. Komponen yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment, yaitu dengan mengidentifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Nah, untuk contoh di sistem akuntansinya adalah risiko fraud dalam laporan keuangan. Komponen yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yaitu control activities. Maksudnya,
kebijakan dan prosedur seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, atau pemisahan tugas. Nah, untuk contoh nyatanya di sistem akuntansi itu adalah rekonsiliasi, rekonsiliasi bank atau otorisasi transaksi. Untuk komponen yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Nah, maksudnya information dan communication di sini adalah sistem informasi yang mendukung pelaporan yang andal dan komunikasi yang efektif. Contohnya, sistem IRP dan laporan keuangan bulanan. Nah, untuk komponen yang terakhir, yaitu adalah pemantauan atau monitoring, yaitu evaluasi secara berkala dan tindak lanjut terhadap efektivitas pengendalian. Contoh nyatanya adalah audit internal dan supervisi manajer. Nah, ada beberapa jenis aktivitas dari pengendalian internal. Beberapa contohnya adalah pemisahan tugas atau segregation of duties. Yang kedua adalah dokumentasi transaksi yang memadai. Yang ketiga adalah otorisasi dan persetujuan transaksi. Keempat adalah pengamanan aset. Dan yang kelima rekonsiliasi dan pemeriksaan berkala. Nah, dari pengendalian internal, ada beberapa kelemahan. Tadi sudah kita bilang, walaupun pengendalian internal itu tidak bisa menjamin 100% eh, terjadinya adanya kesalahan ataupun kecurangan, eh, setidaknya pengendalian internal itu bisa untuk mengurangi risiko. Nah, walaupun seperti itu, ada kelemahan di antaranya adalah eh, kolusi antar karyawan. Nah, itu biasanya terjadi karena pengendaliannya tidak efektif. Ada juga kelemahan override oleh manajemen. Itu karena mungkin laporan keuangan bisa eh, laporan keuangannya bisa dimanipulasi. Nah, kelemahan yang lainnya itu adanya sistem yang terlalu rumit. Nah, itu biasanya tidak dilaksanakan secara konsisten ataupun kelemahan karena kurangnya pelatihan. Nah, biasanya itu karena prosedurnya salah dijalankan. Beberapa kelemahan lainnya itu juga ada karena sejatinya pengendalian internal itu memang masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, seperti mungkin biaya pelaksanaan dibandingkan dengan besaran manfaat itu tidak sesuai, ataupun eh, tadi tidak bisa menjamin sepenuhnya pencegahan kecurangan ataupun kesalahan. Nah, dengan adanya pengendalian internal itu memiliki peran. Nah, yang pertama adalah untuk memastikan transaksi dicatat secara benar. Dengan adanya pengendalian internal ini dapat meningkatkan keakuratan laporan keuangan. Peran lainnya yaitu menjaga integritas data keuangan untuk mengurangi risiko salah penyajian laporan keuangan. Peran lainnya yaitu mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan atau fraud. Dengan adanya pengendalian internal, itu dapat meningkatkan keandalan informasi. Peran lainnya yaitu menjamin hanya transaksi sah yang dicatat, sehingga dengan adanya pengendalian internal itu mampu menjaga kepatuhan pada standar akuntansi. Nah, peran yang terakhir yaitu menyediakan dokumentasi yang memadai. Dengan adanya pengendalian internal dapat mempermudah proses audit dan pelacakan data. Nah, contoh kasus yang saya ambil itu adalah yang sudah saya tuangkan dalam makalah, yaitu pengendalian internal dalam siklus penjualan, yaitu studi kasus
pengendalian internal yang lemah pada aktivitas kas. Nah, salah satu bentuk nyata dari lemahnya pengendalian internal itu gak adanya pemisahan tugas antara pencatatan transaksi dan penyimpanan kas, sehingga membuka peluang penyalahgunaan dana. Kasus seperti ini sering ditemukan dalam aktivitas kas harian, khususnya pada bisnis retail atau usaha kecil yang belum menerapkan prosedur pengendalian secara memadai. Nah, contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan retail kecil memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan kas yang sangat sederhana. Kasir bertugas mencatat penjualan, menerima pembayaran dari pelanggan, dan menyimpan uang tunai di akhir hari. Tidak ada staf lain yang mengawasi atau memverifikasi transaksi tersebut secara rutin. Setelah beberapa bulan, hasil audit internal menunjukkan adanya selisih antara catatan penjualan dan jumlah uang tunai yang diterima, yang berulang terus hampir setiap minggu. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa kasir secara sistematis mengurangi jumlah penjualan yang dicatat, lalu mengantonginya selisih. Nah, dari kasus yang telah saya sebutkan tadi, beberapa analisisnya yaitu masalahnya, apa kecurangan yang dapat terjadi akibat lemahnya pengendalian internal itu, dan apa dampak lemahnya pengendalian internal terhadap laporan keuangan, ataupun bagaimana solusi perbaikan sistem pengendalian internal untuk mencegah kecurangan tersebut. Nah, sudah kita ketahui pengendalian internal yang lemah pada aktivitas kas itu terjadi karena tidak ada pemisahan tugas, segregation of duties. Yang kedua, kurangnya supervisi. Ya, dan yang ketiga adalah dokumentasi dan rekonsiliasi secara tidak konsisten. Nah, maksud dari tidak adanya pemisahan tugas itu bagaimana? Kasir tadi melakukan tiga fungsi penting sekaligus, yaitu mencatat, menyimpan, dan melaporkan. Nah, hal ini membuka peluang besar untuk terjadinya kecurangan tanpa terdeteksi. Nah, maksudnya kurang supervisi, yaitu tidak adanya petugas yang memeriksa ataupun mencocokkan transaksi harian, sehingga laporan penjualan langsung diterima begitu saja oleh manajemen. Nah, dan yang terakhir yaitu dokumentasi dan rekonsiliasi tidak konsisten, yang mana tidak ada proses harian untuk mencocokkan laporan penjualan dengan kas fisik, sehingga slip penjualan dan kwitansi itu tidak bisa diperiksa silang. Nah, apa dampaknya dari kasus tersebut? Beberapa dampak yang bisa kita analisis adalah pastinya akan terjadi kerugian finansial. Perusahaan akan kehilangan pendapatan secara langsung, meskipun pelanggannya telah membayar. Dampak yang dapat kita ketahui lainnya yaitu laporan keuangan yang salah penyajian. Maksudnya, pendapatan perusahaan harus yang dicatat lebih rendah dari realitas, itu pasti akan menyebabkan understatement laba, yaitu labanya akan semakin turun. Dampak lainnya yaitu masalah kepercayaan. Misalnya kredibilitas kredibilitas staf menurun yang dapat menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Dan dampak yang terakhir yaitu audit eksternal menjadi terkendala. Auditor mungkin akan menganggap sistem internal perusahaan lemah. Hal tersebut akan meningkatkan resiko audit
dan biaya pemeriksaan. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa solusi dan perbaikan yang bisa dilakukan, yaitu penerapan prinsip pemisahan tugas. Contohnya gimana? Yaitu dengan kasir hanya menerima pembayaran, tidak mencatat ataupun menyusun laporan keuangan. Jadi untuk tugas itu dipisah-pisah sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Solusi dan perbaikan yang kedua adalah rekonsiliasi harian kas. Nah, di setiap akhir hari seharusnya dilakukan perhitungan ulang uang tunai dan pencocokan dengan laporan penjualan. Tadi kan sudah dipisahkan tugas, jadi dilanjutkan dengan perhitungan ulang dan pencocokan. Nah, rekonsiliasi ini ditandatangani oleh dua pihak, yaitu oleh kasir dan supervisor. Solusi yang ketiga adalah sistem kas terintegrasi, yaitu POS system, dengan menggunakan sistem point of sale yang mencatat setiap transaksi otomatis. Nah, dengan adanya sistem ini akan mengurangi manipulasi dan dan bisa menyimpan jejak digital. Solusi dan perbaikan selanjutnya adalah audit internal berkala dan pengawasan mendadak atau bisa kita sebut SIDAK ya. Nah, audit kas mendadak itu yang tanpa pemberitahuan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan meningkatkan pengawasan dan disiplin staf kasir. Solusi dan perbaikan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran etika dan pelatihan. Pelatihan etika kerja dan akuntansi dasar untuk staf bagian kas dapat memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan moral dari tindakan fraud. Nah, ini alur pengelolaan kas sebelum terjadinya perbaikan. Jadi, di sini kasir melakukan tiga fungsi atau bahkan empat fungsi sekaligus, yang mana akan menimbulkan dengan mudahnya menimbulkan terjadinya kecurangan ataupun kesalahan. Yaitu kasir sekaligus menerima pembayaran, lalu kasir juga yang mencatat transaksi, kasir juga yang menyimpan uang, dan kasir juga yang menyusun laporan penjualan. Di sini dapat kita ketahui tadi tidak adanya pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, ini setelah adanya perbaikan, bisa kita lihat alur pengelolaan kasnya. Nah, di sini sudah dipisahkan. Kasir hanya menerima pembayaran lalu menyimpan uang. Dan di lain aktivitas yang melakukan pencatatan transaksi adalah staf akuntansi. Lalu staf akuntansi tadi akan bertanggung jawab dengan merekonsiliasi uang dan laporan yang harusnya ditandatangani oleh supervisor. Dengan begitu, antara tugas kasir dan tugas supervisor yang melakukan rekonsiliasi, manajer harus manajer ini hanya bisa meninjau dan menyetujui laporan harian. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kasus tersebut? Sistem pengendalian internal yang lemah akan menciptakan celah bagi fraud dan kesalahan, serta merusak keandalan laporan keuangan. Pemisahan tugas dan pengawasan adalah inti dari sistem pengendalian yang efektif dalam siklus pendapatan. Nah, selain itu, pengendalian internal dan pelaporan keuangan ini memiliki hubungan erat dan saling bergantung. Tanpa pengendalian internal yang memadai, keandalan laporan keuangan yang diragukan, dan hal
Ini dapat berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dan kepercayaan publik. Nah, untuk saran yang sudah saya tuangkan di makalah, yaitu adalah perusahaan baik skala kecil maupun besar wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal secara konsisten. Pemisahan tugas dan penggunaan teknologi informasi sangat disarankan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata maupun ucapan, saya pribadi mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu sempatkan untuk menonton video ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.